Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Satria Duta Pratama dari 2 Elektronika. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Permadi yang telah memberi kesempatan saya untuk membenarkan nilai ujian akhir semester saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik selama lebih kurang 15 menit ke depan. Sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik terdiri dari beberapa subsistem, di antaranya yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Tenaga listrik yang disalurkan kepada masyarakat umum melalui jaringan distribusi. Jaringan distribusi di sini merupakan bagian jaringan listrik yang paling dekat dengan masyarakat. Kemudian, pada jaringan distribusi dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Tegangan distribusi primer yang digunakan PLN adalah 20 kV, 12 kV, dan juga 6 kV. Tegangan dari jaringan distribusi primer lalu diturunkan oleh gardu distribusi menjadi tegangan yang rendah dan besarnya adalah 380 volt atau 220 volt. Yang kemudian disalurkan kembali melalui jaringan tegangan rendah kepada konsumen atau masyarakat. Pengertian transmisi tenaga listrik. Dalam lingkup pembahasan ini, yang dimaksud transmisi atau penyaluran adalah penyaluran sebuah energi listrik sehingga memiliki listrik. Maksud dari proses dan cara menyalurkan energi listrik yaitu dengan dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya, dari pembangkit listrik sampai ke gardu induk, dari satu gardu induk sampai ke gardu induk lainnya, dari gardu induk sampai ke jaring tegangan menengah dan juga gardu distribusi. Ketentuan dasar pada sistem tenaga listrik. 1. Menyediakan listrik setiap waktu. Tenaga listrik untuk keperluan konsumen. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai dari aliran tegangan yang mana tidak lebih dari toleransi kurang lebih 10%. Ketiga, menjaga kestabilan sebuah frekuensi yang mana tidak melebihi toleransi kurang lebih 1 Hz. Yang keempat, tarif harga yang tidak terlalu mahal atau bisa disebut efisien. Yang kelima, standar untuk keamanan atau safety. Dan yang keenam, respect terhadap lingkungan sekitar. Diagram dasar dari sebuah sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik. Terdiri dari sebuah stasiun pembangkit atau generating station. Gardu transmisi menyediakan servis untuk merubah dalam menaikkan atau menurunkan tegangan sebuah saluran tegangan yang ditransmisikan serta meliputi regulasi tegangan. Percabangan hubungan antar gardu yang menghubungkan gardu untuk pasukan tenaga listrik yang berbeda untuk kebutuhan pemakai konsumen. Gardu distribusi pada bagian ini akan merubah tegangan aliran listrik dari tegangan tengah atau medium menjadi tegangan yang rendah dengan transformator step down. Transformator step down di mana mempunyai tap otomatis dan mempunyai kemampuan untuk regulator tegangan rendah. Tegangan transmisi. Tegangan generator akan dinaikkan ke tingkat yang digunakan untuk transmisi yaitu antara 11 kV sampai dengan 760 kV. Tegangan ekstra tinggi atau extra high voltage yaitu 345 500 dan juga 765 kV. Tegangan tinggi standar atau high voltage standar yaitu 115 kV, 138 kV, dan juga 230 kV. Pada sistem distribusi, tegangan menengah yaitu antara 2,4 kV dan juga 69 kV. Biasanya antara 120 kV dan juga 69 kV. Kemudian pada tegangan rendah yaitu antara 120 volt sampai dengan 600 volt. Kemudian komponen transmisi listrik.
Saluran pada transmisi tenaga listrik terdiri dari yang pertama itu konduktor, yang kedua isolator, dan yang ketiga tiang penyangga atau tower. Jenis-jenis penghantar aluminium. Yang pertama itu ada AAC, All Aluminium Conductor, yaitu sebuah kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari bahan aluminium. Yang kedua ada AAAC, All Aluminium Alloy Conductor, yaitu sebuah kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari campuran bahan aluminium. Yang ketiga ada ACSR, atau Aluminium Conductor Steel Reinforced. Konduktor steel reinforced yaitu sebuah kawat penghantar aluminium yang berinti dari kawat baja. Dan yang keempat ada ACAR, atau Aluminium Conductor Alloy Reinforced, yaitu suatu kawat penghantar aluminium yang sudah diperkuat dengan sebuah logam campuran. Kemudian jenis yang biasanya paling sering dipakai adalah yang ACSR atau yang ketiga. Kemudian konduktor. Kawat konduktor di sini dipakai untuk menghantarkan aliran listrik yang akan ditransmisikan. Kawat konduktor pada saluran transmisi tegangan tinggi di sini biasanya tidak menggunakan pelindung atau isolasi dan hanya memakai isolasi udara. Kemudian ada jenis konduktor yang digunakan. Yang pertama itu tembaga, yang kedua itu ada aluminium, dan yang ketiga ada baja steel. Jenis konduktor yang sering digunakan adalah jenis aluminium dengan bahan campuran baja. Kemudian isolator. Isolator pada sebuah sistem transmisi tenaga listrik di sini berfungsi sebagai penahan pada bagian konduktor terhadap ground. Isolator di sini umumnya terbuat dari bahan porselen, namun bahan gelas dan bahan isolasi sintetik juga sering dipakai pada isolator ini. Bahan isolator harus mempunyai resistansi yang tinggi untuk melindungi adanya kebocoran arus dan harus mempunyai ketebalan yang sesuai standar. Gunanya untuk mencegah breakdown pada saat tekanan tegangan listrik yang sedang tinggi. Sebagai pertahanan dari fungsi isolasi tersebut, kondisinya juga harus tahan atau kuat terhadap guncangan apapun dan dari beban konduktor. Jenis isolator yang dipakai pada saluran transmisi yaitu jenis porselen atau gelas. Menurut pemakaian dan konstruksinya, isolator dibedakan menjadi yang pertama ada isolator jenis pasak, kemudian yang kedua ada isolator jenis pos saluran, dan yang ketiga ada isolator jenis gantung. Isolator dengan jenis pasak dan isolator jenis pos saluran biasanya dipakai pada saluran transmisi dengan tegangan kerja relatif rendah atau kurang dari 22 sampai dengan 33 kV. Sedangkan isolator yang berjenis gantung bisa digandeng menjadi rentengan rangkaian isolator yang jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk yang kedua, sistem transmisi tenaga listrik, yaitu sistem transmisi tenaga listrik, yaitu merupakan sebuah proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik atau power plant yang tadi sampai pada saluran distribusi listrik, substation distribution, sehingga bisa langsung disalurkan kepada masyarakat atau konsumen pembangkit listrik. Bisa dilihat pada gambar di sini yang biasa kita lihat ada di pinggir-pinggir jalan atau yang ada bisa dilihat di udara ya, banyak sekali. Kemudian ada sistem distribusi, yaitu merupakan suatu subsistem tersendiri yang terdiri dari pusat pengatur, distribution control center, DCC, IC plus DCC, saluran tegangan menengah 6 kV dan 20 kV, yang juga dinamakan tegangan distribusi primer, yaitu merupakan saluran udara atau kabel tanah.
Gardu distribusi tegangan menengah yang terdiri dari panel-panel pengatur tegangan menengah dan juga trafo hingga panel-panel distribusi dengan tegangan rendah sebesar 380 volt dan 220 volt yang akan menghasilkan tegangan kerja atau tegangan jala untuk industri dan konsumen atau masyarakat. Selanjutnya ada beban, yaitu merupakan pemakaian atau pengguna atau konsumen listrik. Di sini bisa lihat seperti yang ada di rumah kita, yaitu meteran listrik yang akan mendata seberapa banyak sih pemakaian kita selama sebulan, misalnya penggunaan listrik kita selama sebulan, seperti itu. Kemudian ada konstruksi saluran transmisi. Yang pertama ada saluran udara atau overhead lines. Saluran transmisi ini yang akan menyalurkan energi listrik melalui sebuah kawat-kawat yang digantung pada isolator antara tower atau menara tiang transmisi. Ini biasa kita lihat di jalanan ya, ini sangat mengganggu sekali, mengganggu pandangan. Tapi emang ini kalau misalnya ada kerusakan lebih mudah untuk penanganannya karena dia terlihat langsung gitu oleh kepala. Kemudian ada saluran kabel bawah tanah atau underground cable, yaitu saluran transmisi yang menyalurkan sebuah energi listrik melalui kabel yang sudah dipandang di dalam tanah. Untuk saluran kabel bawah tanah ini menurut saya cukup bagus ya bila diterapkan. Jadi dia tidak mengganggu pandangan bila ada di awan gitu, dilihat langsung gitu. Jadi dia ada di dalam tanah sehingga sangat bagus, kelihatannya sangat rapih gitu. Tapi bila ada troubleshooting, dia sangat susah penanganannya karena ada di dalam tanah. Kemudian yang ketiga ada saluran bawah laut, yaitu saluran transmisi listrik yang dibangun di dalam dasar laut. Sama mungkin seperti yang under cable tadi, ini emang bagus ya, bila dilihat secara pandangan, tetapi untuk bila ada troubleshooting sangat susah bila untuk perbaikan. Untuk kesimpulan pada presentasi kali ini, transmisi atau penyaluran adalah suatu penyaluran energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga memiliki aliran listrik. Antara lain dari yang pertama, pembangkit listrik. Pada pusat pembangkit listrik akan terjadi proses perubahan energi menjadi energi listrik. Generator dan turbin merupakan sebuah komponen utama dalam beberapa jenis pembangkit listrik. Yang kedua ada transformator penaik tegangan. Di sini energi listrik dinaikkan tegangannya sampai dengan 500 kV oleh sebuah generator. Hal ini dibutuhkan agar arus listrik yang mengalir pada saluran tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, perpindahan arus listrik akan berlangsung secara efektif dan lebih efisien. Kemudian yang ketiga ada gardu induk melalui switched atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Aliran listrik akan dialirkan ke gardu induk sampai di sini tegangan listrik diturunkan menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV oleh transformator penurun tegangan. Yang keempat ada gardu distribusi. Kemudian di sini energi listrik kembali diturunkan lagi sampai tegangannya menjadi tegangan rendah, yaitu sebesar 220 volt. Tegangan listrik yang sebesar ini sudah cukup sesuai dengan kebutuhan perumahan. Setelah itu, energi listrik akan dialirkan ke rumah-rumah kita dan juga pada industri melalui jaringan distribusi. Dan yang terakhir, sampai di rumah kita. Energi listrik akan sampai pada rumah kita dan kita bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari seperti menonton TV, menyetrika, mendinginkan lemari es, lampu atau penerangan ruangan, dan alat yang membutuhkan listrik lainnya. Perjalanan yang cukup panjang dan tentunya membutuhkan biaya dan juga sangat besar. Itulah mengapa kita harus bisa lebih bijak dan menghemat dengan pemakaian energi listrik. Sebagai kita ambil contoh, bila ingin berpergian, kita ada baiknya mengecek keadaan rumah seperti lampu atau barang-barang elektronik lainnya yang sekiranya tidak digunakan.
bisa kita matikan terlebih dahulu sebelum berpergian keluar rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata,